Apakah tobat itu berkaitan dosa? Bukan. Bukan dosa semata kita bertobat. Kalau dosa kita bertobat, maka Nabi tidak perlu istighfar, Jenderal. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Kalaupun ada, kata Allah, kalau ada dosamu Muhammad, saya sudah ampuni. Tapi buktinya, 1 kali beliau duduk, 100 kali istighfar. Padahal Nabi tidak punya dosa. Lalu kenapa orang istighfar? Karena nikmat Allah tidak bisa dibayar dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, kita selalu berpikir itu miskin. Saya kan miskin, Ustaz. Ibu miskin karena membatasi definisi kaya. Kaya itu deposito miliaran. Miskinlah ibu karena tidak ada miliaran. Kaya itu rumah mewah. Miskinlah karena rumah kita kecil. Coba kalau kaya itu teman yang banyak. Kaya itu kesehatan. Kaya itu waktu berjamaah di masjid. Kaya itu berkah penghasilan. Itu maka kita kaya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak bertobat. Ramadan, tobat. Waktu paling bagus bertobat itu Ramadan, menjelang buka. Masih ingat bapak ibu kan waktu masih TVRI kan? TVRI sama RRI. Mau jalan Ramadan, mau puasa, mau buka itu kan istighfar tuh satu TV. TVRI waktu itu, nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu ibu amalkan. Jangan sampai sudah tua kita masih senang ke mall. Jangan sampai sudah tua anak mantu pergi kita ikut. Tetangga pergi mall kita lagi ikut. Salah, tidak, itu namanya keliru menyikapi masa tua. Istighfar. Cuma kalau ibu istighfar menjelang buka, jangan di depan makanan. Karena bisa jadi mulut istighfar dalam pikiran mana dulu saya hantam. Ya misalnya meja makan di situ, ibu duduk di sini. Itulah bagusnya kalau rumah ada musola di dalamnya. Supaya ibu istighfar di musola, beduk baru ke meja makan. Istighfar. Yang kedua, antar 2 rakaat dalam tarawih. Itu paling mustajab. Kita bertobat. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itu 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu lagi dulu dibaca. Berapa kali? Ya 1 kali minimal. Sudah lanjut lagi 2 rakaat. Dulu saya kecil itu diucapkan rame-rame di masjid. Sekarang karena orang mau ringkas, tidak ada lagi itu. Padahal itu puasa tarawih sekali setahun. Cari nafkah bisa kok cari nafkah selesai Ramadan. Tapi tarawih selesai Ramadan mau tarawih lagi. Ya orang bilang gila itu ibu. Maka Ramadan perbanyak istighfar. Tobat. Yang ketiga cara bertobat setelah istighfar menjelang buka. Tarawih lazimkan salat taubat. Ibu sudah buka, alhamdulillah. Itu enaknya Pak kalau rumah dekat dengan masjid. Orang sudah mati hati itu kalau sudah dekat begini tidak berjamaah ke masjid. Maka kekeliruan kita ini kalau belikan anak kita rumah 10 menit ke rumah sakit. Memangnya anak tiap hari mau ke rumah sakit. Doakan supaya kita tidak masuk rumah sakit. 10 menit dari bandara, tiap hari kau mau naik pesawat. 10 menit dari mall, tiap hari kau mau ke mall. Mestinya cari rumah 5 menit dari masjid. Sudah ibu, sudah buka, ibu ke masjid, nunggu isya. Sebelum masuk isya, ibu sholat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6. Apa niatnya? Nah, ini yang selalu ditanyakan Ibu Masjid Salim. Niat tidak harus dilafazkan. Niat boleh dalam hati. Ibu baru kan, bapak ibu, baru wudhu, ada dalam hati. Saya mau sholat taubat. Itulah niat. Tanpa diucapkan pun sudah sah. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Nah, ya Allah, ampuni. Saya banyak hilaf dan dosa. Kemana lagi saya bertobat kecuali kepadamu? Minta kepada Allah. Dan tidak harus bahasa Arab. Ya. Dan berikutnya, Ramadan banyak bertobat. Yang kedua, banyak berdoa. Anak-anak kita sekarang rajin berdoa. Alhamdulillah. Cuma doanya di status. Ya Allah rahmati rumah tanggaku. Ya Allah berkahi penghasilan suamiku. Sibuk Tuhan mau baca statusmu. Doa di atas sajadah, di atas masjid,
Ibu-ibu seperti ini tidak usah lagi doa supaya punya ruko, supaya punya kebun. Tidak. Apa doa ibu? Paling mustajab minta ibu. Allah apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatim. Wafatkan saya dalam keadaan husnul khatim. Itu yang mesti. Ibu. Kemudian apa lagi? Doakan anak-anak kita soleh dan soleha. Mintalah selama Ramadan. Minta berdoa, banyak-banyak berdoa. Karena doa di bulan Ramadan Allah malu tidak mengabulkan. Cuma kenapa doa tidak dikabulkan? Satu, karena kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah. Banyak yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat. Siapa yang berdoa tidak awal dan akhir salawat, maka doanya tergantung langit dan bumi. Jadi syarat mutlak berdoa salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya apa? Kalau dia berdoa sesuai sunnah, dia jalur tol, cepat sampai. Kalau dia tidak sesuai sunnah, sampai juga tapi macet, lama baru sampai. Maka doa harus sesuai dengan sunnah. Yang kedua, bisa jadi doa kita dijabah karena yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil. Kok malah dijual mobil kita? Allah tahu kalau ada mobil tidak datang lagi jamaah di masjid. Allah kasih yang terbaik, bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau. Itulah taufik, kesesuaian antara apa yang kita mau dan kehendak Allah. Nah, yang ketiga, Ramadan setelah banyak bertobat, banyak berdoa, beramal soleh. Karena kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Apa saja? Mulai dari ibu-ibu tadarus, sholat taraweh, sholat hajat, dan lain-lain. Bagus kita hablum minallahnya baik. Tapi yang jauh lebih baik Allah cintai, jadi manusia yang banyak manfaat. Ada orang rajin jamaah, tapi dikomplain tidak ada yang senang. Dia tidak istimewa di hadapan Allah. Mohon maaf, saya biasa bilang sama teman-teman polisi, kalau ada Kapolda rajin sholat, saya tidak spesial. Kenapa? Ya memang kewajibannya. Dia sendiri yang masuk surga. Kalau ada Kapolda lagi asan dia tinggalkan pekerjaan, ya memang semestinya begitu. Tidak juga kau ajak kita, kau yang sendiri masuk surga. Tapi kalau ada Kapolda, dia berantas narkoba, dia berantas minuman keras, itu baru fungsinya. Kalau sholat, dia yang sendiri masuk surga. Kalau ustadz ceramah, tidak sehebat kalau Kapolda yang lakukan. Kalau saya ceramah jangan narkoba, pulang ceramah dikasih kampes buat mobil saya nana. Tapi coba kalau Kapolda, dia bisa perintahkan dir narkoba berantas itu. Itu yang hebat. Namanya menjadi manusia manfaat. Ada orang rajin Senin Kamis, tapi pelit. Itu tidak istimewa. Orang yang baik, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Di tempat ini kita menjadi pelajaran. Meskipun purna tugas, alhamdulillah sudah bertahun-tahun purna bakti, tapi masih menjadi manusia manfaat. Ya, kalau ada keluarga kita jadi pejabat, sampaikan, gunakan jabatanmu amar ma'ruf nahi munkar. Karena punya kekuasaan jauh lebih efektif amar ma'ruf nahi munkar ketimbang kita sudah pensiun. Merugi kalau ada orang punya jabatan dan kekuasaan tidak memudahkan dirinya masuk surga. Beda kalau kami misalnya ustadz masuk surga kan masih ngantri. Kalau malaikat katakan Ustadz Indonesia masuk surga, masih ngantri bu. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Jawa Timur, ulama MUI, masih ngantri dia ribuan. Tapi coba kalau Allah nanti katakan Kapolda Sulawesi Selatan silakan masuk, tidak perlu antri, sendiri dia. Maka kalau ada anak cucu kita yang punya kuasa, nasihati terus, jadikan itu nak kebaikan. Saya sekolahkan kamu, ya, saya jualkan kau warisan supaya kau jadi seperti ini. Saya mau kau gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah anak kita menjadi investasi buat kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas undangannya Pak Jenderal. Mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaat. Tip-tip nasihat khusus untuk silaturahmi seperti ini. Kalau silaturahmi seperti ini, jangan sampai ada pamer-pamer. Ya biasanya kita kalau reuni-reuni itu kan mau dibilang, mau dikata ya, singkirkan itu.
Kalau anak-anak yang baru mungkin usia 25 tahun, reuni kuliahnya wajar. Tapi kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek masih punya sifat begitu, waduh, sudah mati hatinya.